Dan pemirsa sudah tersambung melalui video conference bersama dengan Mas Raden Bagus Bima, founder Warkop Saham pemirsa. Namun sebelumnya kita akan menyimak terlebih dahulu informasi yang akan kita bahas pada pagi hari ini pemirsa terkait dengan seperti apa sih nantinya dampak penerapan hat beras permanen terhadap kinerja saham beras seperti Hoki dan juga Nasi. Pemerintah memastikan akan kembali menaikkan harga eceran tertinggi minyak kita menjadi Rp15.000 hingga Rp15.500 per liter. Menurut Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan, kenaikan harga eceran tertinggi minyak kita memang sudah layak. Pasalnya, berdasarkan evaluasi Kementerian Perdagangan, harga minyak kita saat ini belum pernah diperbaharui selama 2 tahun. Zulhas memastikan saat ini kenaikan HET minyak kita tengah dalam tahap perumusan. Nantinya pembahasan akan dilanjutkan dalam rapat bersama Kemenko Bidang Perekonomian hingga nanti disahkan. Saat ini harga eceran tertinggi minyak kita yang ditetapkan berdasarkan Permendak nomor 41 tahun 2022 sebesar Rp14.000 per liter. Mungkin beberapa waktu lagi lah. Tunggu nanti kalau ada rapat di Menko nanti akan kita bicarakan. Semester 1 ini Pak. Tapi memang sudah layak dia dari 14.000 kan sudah 2 tahun ya. Untuk 15 atau 15. Selain minyak kita, pemerintah juga akan mengkaji kenaikan harga eceran tertinggi komoditas beras. Kenaikan HET ini untuk menjaga nilai tukar petani ke depannya. Jakarta, Rizky Falufi, IDX Channel. Ya, dan informasi yang baru kita saksikan pemirsa ini adalah soal minyak kita, kenaikan minyak kita. Seharusnya juga ada soal HET beras permanen pemirsa ya, yang akan kita bahas pada pagi hari ini bersama dengan narasumber kita yang sudah bergabung bersama kita melalui video conference. Ada Mas Raden Bagus Bima, founder dari Warkop Saham. Halo, apa kabar Mas Raden? Ya, selamat pagi. Kabar Selamat baik, pagi. Terima kasih banyak sudah bergabung pada pagi hari ini Mas Raden. Oke, kita mencermati terlebih dahulu ya market global. Wall Street ini kayaknya lagi uptrend banget ya setelah Dow Jones sempat menembus rekor di 40.000 level psikologis, kemudian S&P juga sempat rekor. Nah, kali ini Nasdaq nih tembus juga di level psikologis karena mungkin saham Nvidia yang kapitalisasinya kalau nggak salah masuk 3 besar di Bursa Amerika Serikat ini kemarin melonjak 7%. Sejauh mana ini akan menjadi booster juga untuk market Asia, terutama IHSG di pertengahan minggu ini? Ya, kalau kita bicara time frame untuk di minggu ini, saya pikir market kita sejauh ini masih cukup mengikuti ya pergerakan atau update kondisi di market global maupun yang di Asia. Kalau kita lihat posisi grafik IHSG kita pun di market kita posisinya walaupun tidak sampai membuat harga tertinggi baru saat ini, tapi terlihat masih positif. Bisa dilihat juga komposisi yang membuat IHSG naik ini cukup bervariatif. Artinya saat ini IHSG kita cukup kuat, tidak hanya didominasi oleh satu sektor, melainkan ada emiten-emiten lain yang saling menutup ya. Ketika sektor yang lain melemah, ada sektor lain yang menguat. Artinya komposisi IHSG kita saat ini saya katakan bisa cenderung cukup kuat ya untuk saat ini. Oke. Berapa range dari pergerakan indeks harga saham gabungan jangka pendek dan menengah? Menurut saya untuk jangka pendek IHSG kita bisa kembali ya naik di atas 7.350. Tapi kalau kita bicara untuk jangka menengah atau sampai di akhir tahun ini, saya pikir dengan kondisi nanti masuk di semester 2, performa perbankan saya pikir akan mulai ada perbaikan dibandingkan dengan kuartal pertama ataupun kuartal kedua di tahun ini. Nanti di kuartal ketiga, kuartal keempat ada perbaikan dan saya pikir akan mendongkrak posisi IHSG bisa mencatatkan level all time high lagi di atas 7.454 ya, yang saat ini menjadi level tertinggi dari IHSG. Oke, strategi saat ini menurut Anda para pelaku investasi begitu ya, pelaku pasar ini seharusnya apa yang dilakukan? Saya pikir cukup banyak peluang ya Mbak Brisa, karena kalau kita ketahui saat ini posisi saham-saham big cap terutama yang di perbankan atau ada juga di telekomunikasi, ada juga di industrinya di Astra, saya pikir walaupun mereka juga mengalami penurunan kinerja dibandingkan dengan kondisi di 2023 memang ada penurunan, tapi kalau kita lihat penurunan harga sahamnya berbanding dengan penurunan kinerjanya, saya pikir untuk saat ini lebih dalam penurunan harga sahamnya. Sehingga untuk investor yang saat ini memiliki peluang
memiliki kesempatan untuk melakukan akumulasi pembelian, saat ini menurut saya adalah peluang yang terbaik ya untuk bisa melakukan pembelian terutama di saham-saham blue chip yang saat ini kinerjanya memang ada penurunan, Oh, tetap tapi blue chips ya? sahamnya turun lebih dalam dibandingkan dengan kinerjanya. Oke, berarti tetap menyasar saham-saham blue chips ya? Ya, Mbak Risa. Oke, saham-saham blue chips dari sektor mana? Saya pikir perbankan tetap menjadi yang utama, terutama ada BBRI, BNI, terus juga di infrastruktur ada Telkom, di industri ada Astra yang menurut saya laporan keuangannya, dividennya masih cukup menarik untuk investor. Oke. Ada juga kabar nih ya, belum sempat kita bahas soal hoki dan juga nasi yang sahamnya dalam 1 bulan terakhir juga menguat dan diiringi oleh net foreign buy dari investor asing. Apakah saham ini menarik dicermati dan cukup liquid? Nanti akan kita bahas usai jeda. Pemirsa tetaplah bersama kami dalam segmen Market Pass.